nggak sih? Kesenjangan pendidikan di Indonesia ternyata diakui secara internasional loh. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi, merilis publikasi terbaru dari Program for International Student Assessment atau PISA 2022 di awal Desember lalu dengan menekankan prestasi Indonesia yang berhasil naik 5 hingga 6 peringkat. Literasi membaca naik 5 peringkat, literasi matematika naik 5 peringkat, dan literasi sains naik 6 peringkat. Tapi di sini, padahal penting juga untuk melihat bagaimana hasil PISA tersebut menggambarkan situasi pendidikan Indonesia saat ini. Reza Aditya, seorang akademisi dari Yves Laurent University, menganalisis dataset mentah PISA 2022. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan di Indonesia antara daerah rural dan daerah urban yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Kelompok geografi sekolah yang paling rendah pada literasi matematika adalah sekolah-sekolah yang termasuk pada kategori daerah pedesaan, berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa dengan skor yang dianggap sebagai kecakapan minimum. Artinya, anak sekolah usia 15 tahun atau 3 SMP yang berada di kelompok geografi ini hanya mampu melakukan penghitungan sederhana dengan bilangan bulat, mengikuti instruksi yang ditentukan dengan jelas yang didefinisikan dalam teks singkat dan tata kalimat yang sederhana. Hasil serupa ditemukan pada uji literasi membaca, di mana murid-murid di sini dapat memahami arti harfiah dari kalimat atau paragraf pendek, serta dapat mengenali tema utama atau tujuan penulis dalam sebuah teks tentang topik yang sudah dikenal. Dan hasil ini tetap konsisten dengan hasil literasi sains. Hal ini sangat berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok geografi lainnya, terutama dengan sekolah-sekolah yang berada pada kota besar dengan jumlah penduduk 1 juta hingga 10 juta jiwa. Analisis terhadap data persepsi guru mengenai hambatan yang mereka temui selama pembelajaran berlangsung menunjukkan fakta-fakta berikut. 1. Pentingnya pemerataan jumlah guru. Guru-guru yang mengajar di daerah terpencil mengaku kesulitan karena kekurangan guru dibandingkan dengan jumlah murid. Pemerintah perlu membuka lebih banyak lowongan untuk guru-guru di sekolah terpencil dan tentu saja membuat regulasi agar guru-guru tersebut tidak menjadikan status ASN yang diperoleh dari sekolah tersebut sebagai batu loncatan untuk pindah ke sekolah yang terletak di perkotaan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur fisik di sekolah pedesaan. Mayoritas guru di pedesaan mengaku jika sekolah mereka kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur fisik seperti bangunan, lapangan olahraga, pendingin ruangan, pencahayaan, hingga sistem pengeras suara. Ketiadaan infrastruktur fisik ini dapat menghambat proses belajar mengajar. Menyediakan infrastruktur ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan belajar dan memberikan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, perlunya perbaikan dan peremajaan infrastruktur fisik yang telah tersedia. Tentu, selain membangun, pemerintah perlu menjamin terawatnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, pengadaan sumber daya digital. Ketersediaan perangkat-perangkat ini adalah kebutuhan mutlak, karena telah banyak riset yang membuktikan bahwa keberadaan perangkat digital mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Tentu saja, masih banyak hal lain yang perlu diselesaikan jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu menjamin agar siswa tidak memikirkan mencari nafkah untuk membantu keluarganya ketika berada di luar jam sekolah.